Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kalian? Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali yaitu dengan pembelajaran IPS. Salam IPS anak-anak ya. Materi pada hari ini kita mulai yaitu faktor kependudukan atau dinamika kependudukan Indonesia. Anak-anak, faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan ada beberapa faktor, antara lain 1, yaitu faktor mortalitas, 2, faktor fertilitas, dan yang ketiga yaitu faktor migrasi. Marilah anak-anak, materi ini kita bahas satu persatu. Kita mulai. Yang pertama yaitu faktor yang mendorong kematian. Anak-anak tahu yang dimaksud dengan kematian? Tahu kan? Kalau sudah, kita lanjut, yaitu faktor pertama antara lain yaitu masih rendahnya kesadaran penduduk, pentingnya tentang kesehatan. Yang kedua, adanya sarana prasarana yang kurang memadai. Salah satu contoh, tiap kecamatan kekurangan tenaga medis atau kekurangan tentang puskesmas dan lain sebagainya. Yang ketiga, tingkat gizi penduduk masih rendah, misalnya anak balita kekurangan gizi atau terjadi adanya pusing lapar. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Apa anak-anak contohnya? Bencana alam di sini beberapa macam, adanya letusan gunung, adanya tsunami, termasuk terjadi bencana alam. Yang kelima, terjadi adanya wabah penyakit. Wabah penyakit yang masa sekarang yang di dunia telah terjadi wabah penyakit antara lain yaitu COVID-19. Dan anak sudah tahu semua kan, perlu adanya jaga kesehatan, jaga diri, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kenapa kecelakaan lalu lintas bisa pendorong kematian? Karena kecelakaan itu ada beberapa yang kita ketahui, ada yang meninggal, ada yang luka parah, ada yang luka ringan, itulah yang termasuk kecelakaan lalu lintas. Mari anak-anak kita melanjut tentang faktor kelahiran atau fertilitas. Apa yang dimaksud dengan faktor kelahiran? Adalah angka kelahiran yang sesungguhnya. Maksudnya, bayi yang lahir telah hidup, itu yang dimaksud dengan angka kelahiran. Faktor apakah yang menunjang tingkat kelahiran? Misalnya, di daerah pedesaan terjadi perkawinan pada usia muda, misalnya pada usia 15 tahun itu sering terjadi. Yang kedua, anak bisa kita katakan sebagai penerus keturunan. Yang ketiga, anak menjadi jaminan masa tua, karena kalau orang tua itu sudah tua perlu pendampingan adanya anak. Jadi faktor-faktor kelahiran ini yang termasuk istilah lain yaitu fertilitas. Mari anak-anak kita lanjut tentang faktor penghambat tingkat kelahiran. 1. Kesadaran masyarakat mengikuti keluarga berencana. 2. Adanya undang-undang perkawinan. 3. Adanya pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri. 4. Banyaknya wanita karir bekerja di kantor atau perusahaan. 5. Menunda usia perkawinan. Yang terakhir yaitu tingkat pendidikan. Mari anak-anak kita membahas tentang migrasi. Apakah yang dimaksud dengan migrasi? Migrasi adalah perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain. Ini menyangkut adanya penduduk. Faktor apa terjadi adanya migrasi? Yang pertama, alasan pertama yaitu keadaan ekonomi.
Misalnya dia ingin memperbaiki perekonomian, dia mengadakan perpindahan penduduk misalnya dari desa ke kota. Yang kedua yaitu alasan sosial dan agama. Ketiga, adanya kepadatan penduduk menginginkan nggak terlalu banyak penduduknya jadi bisa diadakan migrasi. Yang keempat yaitu adanya geografis atau keadaan geografis, karena geografis ini pelajaran pada pertemuan yang kedua dulu sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu saya ulang. Yang kelima yaitu ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Itu yang termasuk penyebab terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk. Mari anak-anak kita lanjut dengan materi yaitu migrasi. Migrasi dibagi dua, yaitu migrasi lokal atau nasional. Yang kedua yaitu migrasi internasional. Marilah kita membahas adanya migrasi lokal. Kita bahas dulu yaitu pengertian adanya migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam suatu negara. Bentuk-bentuk migrasi lokal di sini antara lain yaitu urbanisasi. Arti dari urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Tujuannya apa anak-anak kok terjadi adanya pindah dari desa ke kota? Antara lain, satu, dengan alasan mencari pekerjaan, karena di desa dia bekerja sebagai petani, kemudian pindah ke kota ingin bekerja yang lain. Yang kedua yaitu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena di desa tidak ada tempat-tempat misalnya universitas atau perguruan tinggi. Yang ketiga, mencari pengalaman baru. Yang keempat, adanya fasilitas hiburan yang lebih banyak di kota jika dibandingkan desa. Organisasi bisa menimbulkan dua dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Sekarang anak-anak kita bahas yaitu yang dampak positif dulu. Organisasi dikatakan dampak positif yang pertama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup keluarga. Yang ketiga, membuka usaha baru. Mari anak-anak kita membahas tentang transmigrasi. Arti dari transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari yang padat menuju yang kurang penduduknya. Salah satu contoh, penduduk yang berada di Pulau Jawa pindah ke luar Jawa, misalnya di Kepulauan Kalimantan. Tujuannya apa anak-anak ya diadakan suatu transmigrasi? Yang pertama yaitu pemerataan penduduk, supaya dari penduduk yang padat dikurangi menuju penduduk yang kurang. Yang kedua yaitu meningkatkan taraf hidup. Jadi misalnya penduduk di Pulau Jawa dia taraf hidupnya kurang, kemudian dia ikut program transmigrasi, dia bisa untuk meningkatkan taraf hidup atau perekonomiannya. Yang ketiga, pengolahan sumber daya alam, karena di luar Jawa banyak sekali sumber daya alam yang belum dikelola. Yang keempat, penyediaan lapangan kerja. Jadi misalnya tinggal di Pulau Jawa dia tidak bekerja atau tenaga pengangguran, kemudian dia ikut program transmigrasi, dia bisa memiliki pekerjaan. Mari anak-anak kita lanjut dengan dampak positif transmigrasi. Karena dampak transmigrasi ini ada dua, ada positif dan ada negatif. Positifnya apa anak-anak ya? Yang pertama, transmigrasi bisa dikatakan membuka lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Misalnya lahan kosong ini
yang dulu bukan, kemudian dengan adanya transmigran bisa dipakai untuk lahan pertanian. Yang kedua, dia kehidupannya akan lebih baik karena dia memiliki pekerjaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian. Dari ketiga itulah yang termasuk dampak positifnya. Apakah transmigrasi di sini dampak negatif? Perlu kita ketahui anak-anak ya. Dampak negatif yang pertama, memerlukan dana yang besar. Kenapa kok dikatakan dana besar? Karena orang-orang transmigran tidak usah mengeluarkan biaya dan di tempat tujuan dia sudah disiapkan untuk lahan. Yang kedua, pengolahan lahan kurang sungguh-sungguh. Jadi para transmigran yang terutama berangkatnya dari Pulau Jawa harus sungguh-sungguh dalam pengolahan pertanian. Yang ketiga, tidak tahan di daerah transmigran. Kenapa? Ada seseorang yang tidak tahan di daerah transmigran karena dia jauh dengan perkotaan atau tinggal di daerah pelosok. Itulah yang termasuk dampak negatif. Materi berikutnya, ini kita membahas tentang ruralisasi. Mungkin kalian tidak pernah dengar anak-anak ya. Artinya apa? Perpindahan penduduk di kota ke desa. Ini termasuk ruralisasi. Apakah ada penyebabnya? Kalau pindah ada. Yang pertama yaitu ingin kembali ke desa asal karena di kota perekonomiannya mahal. Yang kedua, pekerjaan di kota sudah selesai. Misalnya ini saya ambil contoh karyawan yang ikut proyek di kota, proyeknya sudah selesai, dia ingin kembali ke desa. Yang ketiga, dia ingin tenang hidup di desa. Karena hidup di desa ini bisa berkumpul bersama keluarga misalnya, jadi dia lebih tenang daripada dia hidup di kota tapi sendirian. Yang terakhir yaitu tentang migrasi internasional. Artinya apa anak-anak? Kita perlu artinya yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan antar negara. Itulah yang disebut dengan migrasi internasional. Salah satu contoh, misalnya orang Indonesia pindah ke negara Malaysia, ke negara Singapura, ke negara Jepang, dan lain sebagainya. Migrasi macam-macamnya ada 3 macam, antara lain yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Itulah yang dimaksud dengan macam-macam migrasi. Sekian pembelajaran pada hari ini anak-anak ya, merupakan pertemuan yang ke-7. Untuk tugas juga saya berikan, karena tugas ini juga penting, jangan sampai tidak mengumpulkan. Nomor 1, beri perbedaan migrasi nasional dan internasional. Nomor 2, sebutkan faktor yang menghambat tingkat kelahiran. Yang ketiga, sebutkan tujuan dari transmigrasi. Jadi ada 3 soal yang perlu kalian jawab dan dikumpulkan lewat ring anak-anak ya. Apabila anak-anak belum mengerti atau belum jelas, bisa menanyakan yaitu lewat WA saya yang kalian ketahui sebelumnya. Ya, saya akhiri sekian pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.